Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatun Namdiana, NIM T 2019-1138. Di sini saya akan sedikit mereview tentang paper jurnal kami, yaitu yang pertama, Judulnya yaitu Contextual Learning Strategy on Mufradat Learning in 4 Class of Madrasah Ibtidaiyah. Yang kedua, nama penulis, yaitu Nurul Hidayah dan Zulhadi. Yang ketiga, nama jurnal, yaitu International Journal of Education and Curriculum Application. Yang keempat, volume, yaitu volume 2, nomor 2, halaman 31-37, tahun 2019. Yang kelima, link download. Jadi paper jurnal ini kami mengunduhnya dari link tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan juga metode penelitian. Latar belakang. Menurut Wina Sanjaya, salah satu permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Proses pembelajaran di kelas diarahkan pada kemampuan anak dalam menghafal informasi. Otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa diharuskan memahami informasi yang diinginkan untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika siswa lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoritis saja, tetapi aplikasinya buruk. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki teknik dan cara untuk memotivasi peserta didik untuk belajar. Salah satu cara yang paling umum dilakukan guru untuk memicu semangat peserta didik dalam belajar adalah dengan merancang strategi pembelajaran yang spesifik. CTL adalah jenis strategi pembelajaran yang didasarkan pada penekanan komponen dalam program pengajaran. Siswa didorong untuk mempelajari bahan pelajaran sesuai dengan topik yang mereka pelajari. Dalam penelitian ini, dikhususkan untuk pembelajaran mufradat atau kosakata. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan proses pembelajaran mufradat dengan menggunakan strategi CTL di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Riyadhus Sholihin Thohir Yasin. Selanjutnya, metode penelitian. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan kata lain, peneliti hanya memaparkan dan menjelaskan apa adanya tentang fakta-fakta di lapangan tempat penelitian berupa tulisan. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Nama saya Nafisa Indah Safitri, NIM T 2019-1114. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, subjek penelitian, yang kedua, objek penelitian, dan yang ketiga, hasil penelitian. Untuk yang pertama adalah subjek penelitian. Subjek dari penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Riyadhus Sholihin Thohir Yasin yang berjumlahkan 9 orang. Dan objek penelitian ini yaitu strategi CTL dalam pembelajaran mufradat di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Riyadhus Sholihin Thohir Yasin yang bertujuan agar pembelajaran terasa lebih bermakna bagi siswa dalam mempelajari bahasa Arab. Proses pembelajaran akan berlangsung lebih alami dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mempraktekannya langsung, bukan hanya transfer ilmu dari guru saja. Dan yang ketiga adalah hasil penelitian. Berdasarkan paparan data hasil penelitian bahwa tingkat pemahaman siswa di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Riyadhus Sholihin Thohir Yasin khususnya pada mata pelajaran bahasa Arab sudah cukup baik. Adapun nilai-nilai siswa yang ditentukan oleh guru bidang studi bahasa Arab adalah 60.
Hal ini menunjukkan bahwa siswa kelas 4 sudah cukup baik dalam belajar bahasa Arab. Pelaksanaan proses pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Riyadatus Shalihin Tahir Yasin dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah dalam menerapkan strategi konstekstual ini. Akan tetapi, ada beberapa komponen dan elemen bahwa guru kurang memperhatikan hasil dalam penerapan strategi ini, sehingga hasilnya kurang maksimal. Berdasarkan temuan data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dijelaskan, sesuai dengan fokus masalah yang diteliti, dapat kita simpulkan bahwasanya proses pelaksanaan pembelajaran mufradat dengan strategi CTL ini berjalan dengan efektif dan juga efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aniati, NIM T2019 kelas 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan penelitian, kekurangan penelitian, dan diskusi atau rekomendasi. Kelebihan penelitian ada beberapa kelebihannya. Yang pertama, pada metode penelitian ini, peneliti tidak hanya mengambil data dari kuesioner, tapi juga mengambil dari studi dokumentasi. Yang kedua, tabel pada hasil penelitian jelas meliputi dengan penjelasan narasi. Yang ketiga, alat yang dipakai oleh penelitian ini berupa pertanyaan dan komunikasi, sehingga memudahkan para subjek peneliti. 2. Kelemahan penelitian. Yang pertama, pada observasi awal tidak dijelaskan mengapa memilih subjek kelas 4 saja. Pada bagian perencanaan, penulis tidak menjelaskan alasan mengapa Hangout hanya memuat poin-poin saja dan pelaksanaannya secara detail. Pada bagian tindak penelitian kurang memberikan penjabaran atau terlalu sedikit, supaya lebih jelas lagi mengenai tindakan yang dilakukan. Karena hasil strategi penelitian ini kurang maksimal, sehingga pembaca agak ragu untuk melakukan strategi CTL ini. Yang selanjutnya, diskusi atau rekomendasi. Penelitian dalam jurnal yang berjudul Contextual Learning Strategy on Mufradat Learning in 4 Class of Madrasah Ibtidaiyah mendeskripsikan bahwa dalam strategi ini, yaitu proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran, siswa didorong untuk mempelajari bahan pelajaran sesuai dengan topik yang dipelajarinya. Strategi ini juga membantu guru untuk mengetahui beberapa kemampuan siswanya dalam memahami pelajaran yang akan dan juga telah dipelajari. Karena dalam proses pembelajaran siswa diharuskan untuk aktif. Yang kedua, pelatihan dan pembinaan untuk siswa juga sangat diharapkan dalam proses pelaksanaan pembelajaran mufradat. Dengan strategi ini harus berjalan dengan aktif dan efisien, agar siswa lebih paham kebiasaan penggunaan metode untuk mendapatkan hasil yang maksimal.